Halo Andi. Hai. Kita tahu toh kalau kita tidak akan tahu toh kita punya masa depan seperti apa. Di tahun ke depan kita punya apa kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang sudah pasti kita tahu itu adalah kematian toh. Nah, yang saya tanya sama Anggi ini, seandainya ini kan misalnya toh, seandainya hari ini Anggi meninggal, yakin tidak masuk surga? Yakin. Oke, harus. Sang pertanyaan kedua itu, seandainya meninggal hari ini terus membuat diri di hadapan Tuhan Yesus, terus Tuhan tanya, dengan alasan apa saya kasih masuk ini dan di dalam surga? Terus kamu bisa jawab apa? Saya jawab ini karena semua manusia tetap masuk surga, karena umat manusia Tuhan sudah menanggung dosa manusia, Dia rela untuk mati di kayu salib. Jawab apa tadi? Apa yang jawab tadi? Ya, semua manusia pasti masuk surga. Oh, Karena semua manusia pasti masuk surga. Oke. Perlukah kita berbuat baik untuk masuk surga? perlu Perlu. Oke. Saya punya kabar baik untuk Anggi. Sesungguhnya kita ini merasa paling sulit, kita berpikir paling sulit, paling rumit sudah untuk memperoleh hidup yang kekal atau masuk surga atau. Nah, tapi sebenarnya hidup kekal ini adalah anugerah yang cuma-cuma dari Tuhan sebenarnya, dan hidup kekal ini tidak didapat karena usaha kita atau karena upahnya kita, tapi tidak semua orang yang memperoleh hidup kekal. Kenapa manusia bisa tidak memperoleh atau tidak menerima hidup kekal ini? Yaitu karena dosa. Jadi ada yang menghalangi begitu kita manusia menerima hidup kekal, yaitu anugerah hidup kekal, yaitu dosa. Nah, semua manusia berdosa. Dan saya tanya sama Anggi, kira-kira dosa itu apa? dosa itu misalnya mati, pencuri, suka bully teman, tidak menghargai yang lebih tua. Ya, betul sekali. Itu namanya dosa. Dosa itu sama dengan melanggar perintah Allah. Baik dari kita punya pikiran, kita punya perkataan, dan kita punya perbuatan. Sama dosa pikiran itu berprasangka buruk, itu dosa pikiran. Kalau dosa perkataan kayak yang bilang bohong, itu dosa perkataan. Ini perbuatan kita. Ada juga dosa perbuatan, misalnya membunuh, itu dosa perbuatan. Nah, kalau kita adalah orang baik nih, kita tahu beribadah begitu adalah hal yang baik toh. Tapi kalau kita tidak melakukan itu juga dosa. Terus berdoa sebenarnya itu hal yang baik, kita melakukannya itu dosa. Orang baik sekali kalau dia tidak melakukan kebaikan itu tentu bisa dosa kan. Misalnya kita adalah orang baik kan, habis itu kita hitung dalam satu hari kita buat 3 kali dosa. Misalnya kita dosa pagi, dosa siang, dosa malam misalnya. Nah, 3 saja dalam satu hari kita dosa kan. Habis itu kalau kita kali dalam sebulan kan 30 hari kan? 3 dikali 30 berarti kita menghasilkan 90 dosa. Kalau kita misalnya kita hitung sampai 1 tahun misalnya, ini 1 tahun kan 12 bulan kan, dikali dengan 30 itu bisa 1080 dosa kan.
Misalnya kalau kita bulatkan saja jadi 1.000 kita punya dosa. Terus kalau misalnya Tuhan kasih kita umur panjang, kira-kira Andi maunya Tuhan kasih kita umur sampai umur berapa? Kalau Andi? Kalau saya sih tergantung dari Tuhan. Kan Tuhan yang atur. Kita tidak bisa tahu Oke, boleh lah. kapan Tuhan panggil. Nah, ya, boleh. Misalnya kan kebanyakan orang sekarang umur paling lama dia 80 tahun kan? Boleh kita hitung 80 tahun misalnya. Nah, kalau dalam 1 tahun kan tadi 1.000 kita kena dosa kan? Habis itu dikali dengan 80 tahun, berarti kita sudah mendapatkan berbuat dosa itu sampai 80 kali toh. Dosa berarti. Misalnya kita seumur hidup dalam 80 tahun ini berarti kita dengan 80 dosa, kita layak tidak masuk surga menurut Anda? Kalau saya sih tidak layak. Iya kan? Iya, tidak layak lagi kita masuk surga kan? Karena itu berarti kita manusia ini tidak boleh berbuat dosa. Karena kita manusia juga tidak bisa menyelamatkan kita punya diri sendiri. Karena tuntutan Allah itu adalah sempurna kan? Nah, dia mau kita manusia harus sempurna untuk bisa masuk surga kan? Nah, dan untuk menjelaskan kesempurnaan ini saya punya cerita lagi. Misalkan ini saya mau bikin kue misalkan, saya sudah siapkan semua bahan, tepung terigu, gula semua kan? Terus ada 10 butir telur lagi saya campur di dalam adonan kita. Nah, dari terus saya kasih picah ini 10 butir telur ini sudah 10 butir telur semuanya bagus, entah semuanya bagus. Giliran hanya 1 saja telur yang busuk. Pas saya sudah kasih telur sudah campur di dalam adonan. Nah, misalnya itu kalau kita sudah masak, kita sudah masuk coklat apa semua di dalam adonan, masih layak tidak kita makan dengan 1 telur yang busuk? Tidak layak. Tidak layak toh. Nah, sama dengan dosa kita. 1 saja dosa kita, terus kita berbuat baik, banyak sekali kita berbuat baik, ibadah, berdoa, membantu kawan, apalagi pokoknya kita berbuat baik sekali toh setiap hari. Tapi hanya 1 saja dosa yang kita perbuat akan mencemari semua perbuatan baik kita. Nah, terus kita harus bagaimana begitu supaya kita bisa layak di hadapan Tuhan kan? Nah, makanya kita harus cari cara yang berbeda, kita harus membuat cara yang berbeda. Nah, pada situ kita harus lihat bagaimana cara Allah ini melakukan pokoknya kita lihat bagaimana cara Allah itu kan. Nah, saya mau tanya itu sama Anda, apa sifat-sifat Allah yang ingin kita Kebaikan, ada maha baik, maha penyayang, maha pengampun. oke, bahwa itu adalah sifat-sifat Allah. Nah, terkadang manusia salah mengerti tentang Allah, ada pengertian tentang Allah. Contohnya seorang kakek dia punya cucu begitu, dia punya cucu ini dia sayang sekali dengan itu kan. Kemudian dia berbuat yang tidak baik begitu, misalnya dia melawan misalnya begitu kan. Yang kakek ini dia tidak tegur dari cucu kan. Kau tidak boleh begini, dia tidak kasih tahu ini yang baik, ini yang buruk, dia tidak kasih tahu. Begitu juga dengan ini Allah.
ada orang yang beranggapan bahwa anak ini dia kasih tapi tidak adil, begitu nih. Jadi berpikir bahwa Allah ini adalah kasih, jadi seenaknya saja kita berbuat dosa, ya. Orang tua berbuat dosa, bersatukan juga buat dosa, satu kali dosa tidak pergi gereja, satu kali juga satu bantu sama dia, begitu kan? Karena kita berpikir begitu kan, Allah tetap kasih kita ini keringan, Allah tetap sayang sama kita, kita berpikir begitu, padahal itu salah. Habis itu ada juga ini apa yang kedua, misalnya polisi kan, polisi dia apa sudah dia misalnya kita ini bawa motor misalnya, bawa motor, terus kita pasang batas spion kan, akhirnya kita ditahan. Kau ini sudah salah, polisi gitu ya. Kau ini apa? Kau salah, kau tidak pasang ini batas spion. Atas tinggal ini motor, kau jalan kaki sudah. Jadi polisi bilang dia adil, kau sudah berbuat salah, jadi kau harus tahan, kau harus ini, kau harus dihukum begitu. Jangan tahan itu motor kau, biasanya begitu kan. Nah habis itu disiplin ini sama juga dengan pengertian yang sama tentang Allah. Orang berpikir bahwa misalnya kita alami Tidak ada kasihan. Kita kasihan begitu. Orang pikir ini Allah ini dia adil tapi tidak kasih, kita hanya bilang tadi ini misalnya kalau kita sakit itu kan itu ini sudah tidak ada rasa kasihan dari Tuhan, itu hal buruk ini yang terjadi buat kau gara-gara ini sudah ini yang kau tidak jaga diri, jadi kalau kau tidak ini sudah jagakan kesehatan, ini makan yang sehat ya begitu kan. Itu sama Tuhan sudah hukum sama kau gara-gara kau jadi kau tidak ini sudah tidak ada hukum seperti apa, atau ini ada dosa yang kau perbuat makanya kau bisa sakit. Biasa orang beranggapan begitu kan tentang Allah. Sama itu sebenarnya salah bahwa Allah adalah kasih tapi tidak adil, itu salah kayak itu kaki. Yang kedua, Allah adalah adil tapi tidak kasih, begitu. Padahal itu salah gitu. Padahal yang benar itu adalah Allah dia sebenarnya dua-duanya, dia kasih sekaligus adil juga seharusnya. Nah ini Tuhan Allah itu sebenarnya dia ini kasih, dia mengampuni manusia dan tidak menghukum manusia itu sebenarnya dia mengampuni. Nah, terus bagaimana dengan Allah yang adil? Allah yang adil itu saya punya cerita lagi. Saya punya cerita ada seorang perampok, dia merampok bank, yang merampok bank tidak ada semua Tuhan. Giliran dia tertangkap bawa di pengadilan. Pas di pengadilan melihat ini kau sudah berbuat salah, kau sudah ambil uang, jadi kau harus dihukum. Nah si perampok itu tadi dia bilang bahagia, saya menyesal dan saya sudah berbuat salah, saya bertobat dan kira-kira kan dia sudah merampok bank, sudah rampok uang, sudah ambil uang, baru dia bilang sama menyesal pulang lagi, dan kira-kira menurut dia dihukum atau tidak? dihukum kalau Betul sekali, dihukum kan karena dia sudah berbuat jahat, sudah berbuat kesalahan atau berbuat dosa dia karena dia berubah dan berbuat masyarakat. Nah, itu juga Allah yang adil. Allah ini dia tidak suka manusia yang berbuat dosa seperti perampok.
dia mau harus adil kan, jadi dia menghukum manusia yang berbuat dosa. Hukuman dosa kita itu adalah maut kan, hukuman dosa kita manusia kan seperti maut, itu hidup di neraka selamanya. Tapi Tuhan tidak mau supaya kita masuk neraka kan? Supaya keadilan ini, supaya ada kasih dan keadilan yang bisa bertemu. Nah, satu mencerita lagi bagaimana ada kasih dan keadilan harus bertemu supaya kita jangan dihukum di neraka, atau supaya hukuman dosa yang kita hukuman dosa itu adalah maut kan, yaitu hidup di neraka sudah. Nah, Tuhan itu tidak mau kita sampai begitu kan. Jadi kasih tidak Ais itu sudah ada dengan cerita tentang kasih dan keadilan yang bisa bertemu kan? Yaitu ada seorang jenderal bernama Jenderal Samila. Jenderal Samila ini kan dia adalah jenderal yang paling kuat, paling bijaksana, paling pintar, paling baik. Mereka mau berperang dengan prajurit kan. Dia dengan jenderal dan prajurit waktu berperang, otomatis kalau berperang bawa apa? Bawa pedang. Bawa pedang, bawa senjata, bawa makanan gitu. Pokoknya banyak keperluan yang bawa seperti sudah di tempat berperang kan. Sampai kita berperang di sana, jadi tiba-tiba makanan hilang, makanan si jenderal dan makanan si jenderal yang seperti prajurit yang dalam berperang kan hilang makanan. Terus prajurit datang ke stasiun, jenderal ini makanannya kita ada hilang. Terus jenderal langsung ke supermarket. Oke, kita harus pukul dia 50 cambukan dan kita tahu kalau pakai cambukan sudah kalau pukul begitu langsung keluar satunya pukul gitu punya darah kan pukul 50 dan gitu kan. Habis itu jalanan kemudian prajurit minta bilang, kemudian prajurit tangkap sudah ini pencuri yang sedang mencuri ya kan, sudah dia datang mencuri lagi kan, ini juga kan dia mencuri lagi, yang tangkap sama dia kan, tangkap sama dia bawa dia depan jenderal dengan bawa dia depan jenderal kan. Pas bawa dia depan jenderal dan prajurit mencuri, kita punya makanan hilang lagi dan saya bawa ini pencuri. Oke, sesuai aturan dia harus dicambuk dong dengan pelukan. Tiba-tiba ini jenderal lihat ternyata yang pencuri itu salah, dia menemukan sendiri di jenderal. Terpaksa dia bingung kalau dicambuk dan dia durhaka coba dia mau sendiri punya kasih sama dia mana tidak kalau sampai dia dicambuk. Nah kalau dia dicambuk keadilan tidak ada situ, tidak adil dong, dia sudah curi masa tidak dicambuk kan. Akhirnya pada saat mau cambuk dia rela menggantikan nama ini jenderal rela menggantikan nama. Akhirnya dia memberikan edukasi kepada mama bahwa dia mau jadi anak. Terus dia memberikan keadilan bahwa dia sudah dia benar kan sudah muncul, otomatis dia mendapatkan keadilan saja. Dia menggantikan dia mama dapat keadilan itu dengan dia melakukan kesembuhan.
Nah, dari cerita itu kasih dan keadilan bisa bertemu melalui pengorbanan Yesus yang dalam hidup tadi sama dengan Tuhan. Dia tidak mau hukum kita manusia karena dia sayang sama kita. Karena dosa kita ini seharusnya kita dihukum, tapi dia rela mau berkorban, dia rela berkorban demi kita manusia. Jadi Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanannya di dalam Yesus Kristus. Nah, Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus toh, Yesus ini dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus juga mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosanya kita. Dia menjalani hukuman untuk dosanya kita. Terus dia bantu, dia naik ke surga. Terus dia menyediakan hidup yang kekal kepada kita. Saya punya peragaan tentang Kristus ini, tentang Yesus. Seandainya ini santangan ini adalah manusia. Terus ini santangan kanan ini melambangkan Allah. Allah ini menawarkan hidup kekal sama manusia kan, yang tapi untuk memperoleh hidup kekal ini ada yang menghalangi. Apa sudah menghalangi? Yaitu dosa. Jadi manusia ini tidak bisa mendapatkan hidup kekal yang dari Tuhan ini, yaitu dosa yang menghalangi. Nah, seandainya kita punya dosa yang tadi yang secerita tadi yang sampai 80 atau dalam 1 tahun maka ada 1000, kita punya dosa yang dicatat di dalam sebuah buku kan. Tidak mungkin kan setipis ini kan pasti tebal sekali itu dosa kan kalau seandainya dicatat. Manusia kan tentang kita kan manusia ini berdosa kan, sedangkan manusia ini berdosa kan. Allah tadi Allah tadi yang adalah kasih, dia tidak mau menghukum manusia, ya kan? Dia mau menghukum manusia. Allah juga yang adalah kasih, yang adalah adil ini, dia sangat tidak suka dengan dosa, dia benci sekali sama dosa. Jadi kalau manusia yang berbuat dosa otomatis dia dihukum kan. Terus di sini ada dilema tentang yang Allah ini dia kan mengasihi manusia, karena sudah tidak menghukum manusia. Tapi Tuhan Allah juga dia adalah adil kan, dia harus hukum, dia tidak mau ada dosa, dia sudah hukum yang punya dosa. Jadi dilema tentang mau menghukum orang gara-gara dosa atau mengasihi keadilan. Ada dilema antara kasih dan keadilan. Itu terus bagaimana supaya bisa bertemu kasih dan keadilan? Itu Allah ini dia berkorban menjadi manusia kan, dia turun menjadi manusia, dia turun menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus kan, di dalam Yesus Kristus kan. Nah, akhirnya dia mau supaya sejajar antara manusia, antara Allah dan manusia. Jadi dia datang ke dunia kan, terus itu dia mau supaya sejajar. Tapi ada perbedaan yang terjadi. Yang berbeda manusia berdosa, kita manusia berdosa. Tapi Tuhan Yesus ini kan dengan Tuhan Yesus jadi manusia kan, dia sempurna kan, dia tidak berdosa kan, ini kan kita manusia ada dosa. Nah, tapi
dosa ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Tentang dosa manusia ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini berkorban untuk menghapus dosa-dosa kita, atau untuk mempertemukan antara Tuhan dan kasih. Itu Tuhan Yesus rela berkorban. Dia berkorban ini salib untuk menembus dosa kita. Terus itu sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bilang sudah selesai, kan? Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Itu artinya kita punya dosa sudah dihapus satu kali pada saat itu, satu kali pada saat harus disalib untuk selamanya. Jadi dia kedua itu hidup dia menjadi manusia, terus dia menjadi berdosa, gara-gara kita manusia yang dia memang kita dari situ dan nanti kita salibkan karena kita harus salib. Habis itu dia bangkit. Kan tadi kan dia sudah mati sebelum dia mati, kan dia bilang sudah selesai. Sudah selesai artinya kita punya dosa sudah ditanggung sama Tuhan Yesus satu kali saja selamanya. Habis itu Tuhan Yesus mati, dan dia bangkit lagi, dia naik ke surga. Habis itu pada hari ketiga kan dia naik ke surga. Habis itu dia kembali lagi, kan terus kembali dia bilang dia menyatakan hidup yang kekal buat kita manusia. Nah, hidup yang kekal itu diterima dari apa? Yaitu dengan iman. Terus iman dengan apa coba? Apa yang bisa menyelamatkan kita masuk surga? Kenapa? Kita yang bertanya iman apa coba yang bisa membuat kita masuk surga? Yaitu iman yang menyelamatkan. Ada iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan ini ada tiga. Pertama, iman yang melompat dalam gelap. Artinya, misalnya kita ada pergi di suatu tempat, yang kita belum pernah. Pada saat kita sampai di suatu tempat itu gelap semua, kan? Ya. Pas kita mau jalan, tiba-tiba ada yang suruh kita, ayo melompat. Pas kita melompat, kita menjual, jatuh seperti banturan, kan? Itu iman yang melompat dalam gelap. Itu iman tidak menyelamatkan kita. Dia orang bilang kita melompat, kita tahu apa di bawah ada jurang. Itu iman yang tidak menyelamatkan. Itu kita tahu artinya dari cerita itu tadi, iman yang melompat dalam gelap. Kita tahu beribadah, kita tahu berdoa, kita tahu semua, tapi kita tidak tahu mempercayai seperti itu. Kita tidak orang yang kita mempercayai, yang tidak tahu kita percaya. Ini sudah iman yang tidak menyelamatkan. Kita pergi dari ibadah, kawan ada kita, ayo kita pergi ibadah, kita pergi saja. Kita ikut persekutuan, kita pergi saja. Nanti kita tidak tahu kita percaya sama siapa ya. Kita kan orang Kristen percaya saja. Tuhan Yesus. Nah, terus itu iman yang menyelamatkan yang pertama. Yang kedua ada iman yang tidak menyelamatkan, yaitu iman yang hanya takut kita punya akal. Contohnya iman yang kalau kita akan akal saja itu kita tahu kita setuju bahwa Tuhan Yesus ini adalah juru selamat, kita tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah
yang meredakan ombak itu di tengah danau itu dendeng mirip-mirip itu semua Kendeng. ini kita tahu Tuhan Yesus kan Menyelamatkan kita. kata hasilnya kan habis itu tapi kita tetap menunaikan kita punya kebaikan kan untuk ini Salju sudah pernah dibuat baik. Tuhan bisa bukan seramnya gitu. iya bukan selama begitu betul sekali. Habis itu iman yang dikatakan setan dan iman yang sementara ada tiga kan ada iman yang sementara. Iman yang sementara itu kayak kita punya uang menyusul Minta sebentar, masuk ada uang tidak minta lagi, maksudnya kita apa kita tidak cari Tuhan, kita dapat uang cari Tuhan karena uang itu ya hanya di dunia yang sementara di dunia kan bukan sedang bukan untuk kehidupan kekal kita di surga nanti kan itu sementara sama kita tidak mau dikasih uang habis itu sudah dikasih pastinya setelah Yesus begitu kan betul sekali. Tapi ada iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan ini adalah iman yang mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dari juru selamat kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Itulah iman yang menyelamatkan dari kita. Saya punya cerita tentang iman yang menyelamatkan. Ada tiga macam cerita dia tadi dari iman yang menyelamatkan mengenalkan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Misalnya beda antara dengan tahu kan beda. Misalnya kalau contoh tentang tahu Pak Jokowi misalnya Pak Jokowi dia kita tahu dia adalah presiden, kita tahu dia presiden 2 periode, kita tahu presiden 2 periode kan. Tiba-tiba kita pengen kenal sama dia, bagaimana cara kita kenal sama dia? Harus sukses. Iya, berarti harus ada orang yang kita orang yang kita kenal di dalam kan, supaya sudah Pak Jokowi tadi kan Pak Jokowi ini kan kita mau kenal dia kan, Harus ada orang yang kita kenal di dalam dan jadi orang sukses supaya bisa mengenal dia. Itu yang minta kan dengan cara supaya kita kenal dia, tapi susah kan supaya kita kenal dia. Kita mau tahu dari cara apa, kita mau tahu dari cara apa yang dia lakukan, kita minta tapi yang susah kan ingin masuk di dalam kehidupan ini. Itu yang namanya mengenal. Itu artinya perbedaan antara tahu dan mengenal. Terus bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana supaya kita mengenalkan dia? Dengan saya punya cerita, tidak hanya percaya, saya punya cerita. Ada seorang bernama Bondi. Dia ingin membuat pertunjukan. Pertunjukan itu menyeberangi sungai antara negara Amerika Serikat dengan negara Kanada. Sungai ini dengan Sungai Niagara. Banyak penonton di Kanada, penonton di Amerika Serikat.
harus tahu. Tapi yang dia mau menyeberang itu sungai pakai tali baja kayak begitu. Kayak ini kan, kayak ini sudah, kayak ini tali strippingnya, tali baja kan, kecil kayak begitu. Dia mau menyeberang, tapi menyeberang pakai indah, kita tidak seimbang kan kita langsung jalan. Baru itu sungai tidak punya 3 miliar kali pengkala. Kalau satu pohon kan berapa? Punya tinggi 10 meter atau 15 meter. Tergantung pohon kan. Pokoknya kenapa dia? Pokoknya itu sungai Niagara dia itu punya tinggi 50 meter. Kalau jatuh berarti berapa kali mati? Mati berketing-keting sudah kan hukumnya pulang sama potong itu dia yang membuat pertunjukan. Ada kan penonton di Amerika Serikat, penonton di Kanada. Dia mau menyeberangi segala sini dari Amerika Serikat ke Kanada. Dia jalan sampai ada obat itu kira muat sama satu orang tidak ada muat sama sekali. Dari jalan kosong kampus kedua kita ini di Gereja. Ya ke jalan toh habis itu dia sampai di Kanada. Habis itu dia pulang lagi dari sana. Dia buat pasir. Dia pasir di sana. Jalan-jalan nggak sampai ke hebat ini. Harus ada yang hebat ini. Dia sudah dia mau pertunjukan muat manusia di atas gerobak terus datang dari situ kalau saya ingin muat manusia di dalam gerobak ini percaya tidak kan saya bisa. Terus itu penonton bilang percaya juga penonton. Tiba-tiba kemudian dia bilang, ayo siapa yang mau? Akhirnya dorong ini terus ada satu orang yang iya kan penonton nonton itu dia langsung nonton dia langsung naik di atas saya dari depan. Oke, saya sudah jalan-jalan maksudnya dari yang sedikit kita harapkan dunia sampai sebenarnya ternyata dari dia selamat. Ini orang sampai di tengah di situ datang sudah penonton sudah di sini penonton bilang karena itu anak bilang dia sumpah dia kan domba apa kan dia kan domba dari kecil seperti apa domba kita kan dan dia apa sudah dia meninggalkan domba apa dari kecil kan dia meninggalkan dari tuannya jadi bayi dari sayang dia meninggalkan domba otomatis anda akan orang tua kan nah yang melakukan pertunjukan ini domba berarti besoknya membanggakan dia menggunakan domba sama seperti itu juga kita harus mengenal Yesus apa coba membaca Alkitab kan supaya kita tahu tulis seperti apa maksudnya yaitu membaca Alkitab terus mengenalkan Tuhan Yesus apa-apa yang kita berarti kita harus andalkan Tuhan Yesus itu ilmu yang mengharapkan. Cerita yang kedua kan saat itu 3 cerita yang kedua tentang kapal dan juga kapal ada seorang dia mau berlayar tapi menggunakan perahu bukan menggunakan kapal dia menggunakan perahu. Nah dia jalan tiba-tiba sampai di tengah laut pernah dengar yang cerita tiba-tiba sampai di laut pecah tuh kapal jarak
dompet saya dompet perahu kan pecah dompet perahu gara-gara emak. Akhirnya diselamatkan dari diri apa tuh pakai keping itu kayu perahu dipakai untuk dia berenang biasa berperahu perahu keping perahu dengan tiba-tiba datang sudah datang ke kapten ini kapten bilang ayo naik dan naik apa yang dia pasti aja iya itu kepingin perahu kan itu yang pecah pastinya itu kepingin perahu dia naik dan itu sama juga dengan itu ini ya Tuhan Yesus ibaratkan si ini kapten tadi dia menyelamatkan manusia tapi yang ditinggalkan kita manusia seharusnya dosa kehidupan yang lama yang kita tidak benar harus ditinggalkan supaya kita bisa naik kata itu supaya kita bisa digenggam sama Tuhan. Itu adalah iman yang menyelamatkan. Kita harus apa dulu? Tadi pertama harus mengenal yang kedua adalah harus pastinya kita punya kehidupan yang tidak baik supaya kita digenggam sama Tuhan. Saya punya cerita yang ketiga lagi. Cerita yang ketiga adalah tali dan benang. Tali dan benang ini. Dan cerita adalah ada seseorang jatuh di bawah jurang Tom. Dia jatuh di bawah jurang dengan ketinggian 10 meter. Nah, untuk menyelamatkan ini orang, ada seorang di atas untuk menyelamatkan ini orang, dia menggunakan tali 5 meter dengan benang 5 meter diikat. Kalau kita ikat antara tali yang besar dengan benang yang kecil, otomatis tidak akan bisa kasih selamat kan itu orang supaya kita kasih selamat itu orang harus tali saja tali yang besar supaya kita bisa melakukan tali yang utuh saja tidak usah tambah 5 meter tali 5 meter ya tidak usah tambah jadi harus pakai ini tali yang utuh saja kan untuk kasih selamat sama dia yang jatuh. Nah, sama juga dengan iman supaya kita selamat, supaya kita punya iman yang menyelamatkan, yaitu kita tidak boleh tambah lagi perbuatan baik. Cukup percaya, cukup mengandalkan Tuhan Yesus dan kenal Tuhan Yesus. Cukup mengandalkan Tuhan Yesus seluruh kita punya cara, kita mau belajar, mengandalkan Tuhan kasih kita hikmat. Kita mau kerja juga, kita harus andalkan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus kasih kita cara mengajarkan dengan baik kan? Nah, kita tidak boleh lagi tambah perbuatan baik supaya kita bisa selamat, bisa masuk surga, nanti bisa peroleh hidup yang kekal kan? Itulah 3 cerita tentang iman yang saya tanya sama Anda sekarang. Apakah saya sudah paham? Paham dari kehidupan yang kekal. Kau paham dari tadi? Sang pertanyaan, seandainya kau ini ditantang, saya tantang kau terima Tuhan Yesus, kau mau tidak terima Tuhan Yesus? mau Berarti pertama untuk terima Tuhan Yesus, kau harus terima Tuhan Yesus yang sebenarnya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan kita hidup yang cuma sebelum banget untuk memberikan kita hidup yang kekal. Itu pertama. Kedua, kau harus alihkan untuk pengandalan diri kan? Kau mengandalkan diri sendiri atau kau harus mengandalkan Tuhan saja dalam kamu hidup. Itu kedua. Ketiga, berikan ruang buat Tuhan di kau hati, minta sama Tuhan supaya Tuhan
atur sama kamu. Kau mau hidup ini seperti apa, biar Tuhan yang atur. Kau mau jalan kemana, biar Tuhan yang atur. Kau mau belajar, biar Tuhan yang atur. Yang keempat, bertobat. Yang keempat, bertobat yaitu pas tinggal hidup yang lama, habis itu berbalik ke hidup yang benar bersama Tuhan. Oke. Karena Andi sudah mau menerima Tuhan Yesus, Andi mau berdoa tuh. Andi ingin tutup mata dan ikut bisa berdoa. Mari kita berdoa. Ikuti sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, sama orang berdosa saya orang berdosa dan tidak layak dan tidak layak menerima hidup kekal. menerima hidup kekal. Hari ini saya mau menerima Yesus Saya mau menerima Yesus yang memberi hidup kekal, yang memberi hidup kekal, tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan diri sendiri, hanya mengandalkan Yesus saja hanya mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat sebagai juru selamat untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Masuklah dalam hati saya, Masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan yang berkuasa menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. atas hidup saya. Sebagai buktinya, Sebagai buktinya, saya mau bertobat, saya mau bertobat, meninggalkan hidup lama saya, men- men- meninggalkan hidup lama saya, meninggalkan hidup lama saya, dan hanya mengikuti Yesus saja, dan hanya mengikuti Yesus saja, sesuai dengan janji-Mu. sesuai dengan janji-Mu. Saya percaya hari ini Saya percaya hari ini sudah menerima hidup kekal. sudah menerima hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Yesus Tuhan Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Oke. Ini ada sebuah janji dari Tuhan Yesus buat Andi. Dia punya janji, mari kita baca sama-sama ya. Di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dan siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 4:47. Ini adalah janji Tuhan, bukan janjinya saya. Ini janji yang dari Alkitab, janjinya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang berkata ini pada Andi, kalau kita manusia, dia bilang sesungguhnya, bukan memang, sesungguhnya, bukan andaikan, dia bilang sesungguhnya. Barang siapa percaya, akan dipercaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kalau ini mesti percaya Tuhan Yesus, berarti ini mempunyai hidup yang kekal. Seperti itu adalah janji Tuhan Yesus. Pokoknya ini bukan mesti percaya sama Tuhan Yesus, berarti ini mempunyai hidup yang kekal. Nah, di sini ada bukunya ini jaminan keselamatan. Dia ini ada namanya jabatan Romawi dan jabatan Romawi ini dia ibaratkan ini adalah tangan Tuhan Yesus dan ini adalah tangan manusia. Nah, misalnya tangan Tuhan Yesus sudah ini pegang erat, kalau Tuhan sudah pegang erat dengan tangan sebagai manusia, dia akan pegang terus sekuat mungkin. Kalau ini, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, otomatis kita pegang tangan Tuhan Yesus kan. Nah, kalau seandainya kita rapuh pada saat ada masalah lagi, kalau ada masalah kita langsung rapuh. Kalau kita lepas sama Tuhan Yesus tetap pegang terus, kita tangan sekuat dari ini. Nah, sekarang tinggal dari Andi mau tidak untuk pegang terus, tinggal dari Andi ini berusaha mungkin dan berusaha hiduplah dan andalkan Tuhan Yesus terus, kenali Tuhan melalui Alkitab seperti apa Tuhan Yesus,
supaya tetap genggam erat terus Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah pegang tangannya ini, otomatis Tuhan akan pegang sekuat-kuatnya pun dalam hidupnya ini. Nah, sekarang tinggal ambil melalui Tuhan Yesus dengan kembali baca Alkitab, itu arti dari tembak kejahatan tangan Allah. Nah, selanjutnya ada janji Tuhan Yesus lagi. Janji Tuhan Yesus ada dari Yohanes 10 ayat 28. Dengan itu kita bersama-sama. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya, dan seorang pun tidak akan melihat mereka dari tangan itu dari Yohanes 10 ayat 28. Nah, ini artinya Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada anggota, terus dan juga pasti dia bilang bisa, ya pasti, dia tidak bilang mungkin, tapi dia bilang pasti tidak akan binasa sampai selamanya. Kalau tidak ini hukuman dosa adalah maut, tapi kita binasa saja. Tapi karena kita terima Tuhan Yesus dan kita terima hidup yang kekal, kita akan pernah binasa selamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapapun, mau iblis, mau apa, tidak akan bisa merebut dari tangan Tuhan Yesus, karena sudah terima Tuhan Yesus, kan? Itu adalah janji dari Tuhan Yesus. Saya mau tanya lagi sama ini. Saya tanya pertanyaan yang pertama tadi. Pertama kita mulai. Seandainya hari ini yakin Tuhan Yesus? Yakin. Yakin. Pertanyaan kedua, seandainya berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan tanya, Yesus punya alasan apa untuk masuk ke surga, di kehidupan yang kekal? Apa jawabannya Anda? Karena saya selalu akan menjadi orang yang kekal. Yakin. Bukannya Anda belum percaya Tuhan? Percaya Tuhan. Dan tadi kan sudah menerima janjinya Tuhan Yesus, kan? Anda percaya Tuhan tidak? Percaya. Berarti kalau Tuhan bisa mengatakan seandainya ini hari ini, terus Tuhan tanya dengan alasan apa saya yang mengizinkan engkau masuk ke dalam kehidupan kekal di dalam surga, apa jawabannya? Percaya Tuhan. Yes, luar biasa. Karena percaya Tuhan, yakin percaya Tuhan, yakin, terbukti dan tidak berbuat baik. Bukankah berbuat baik itu adalah bagian dari tanggung jawab syukur atas iman kita, kan? Jadi tidak perlu berbuat baik, kan? Berbuat baik adalah bagian dari mengucap syukur atas iman yang kita sudah terima. Jadi kan sebaik apa kita harus supaya kita bisa sempurna, kan? Nanti kalau kita mau punya iman dan mau punya iman yang kita harus mengenal dan menggunakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita menggunakan Yesus, otomatis kita akan berbuat baik, toh? Nah, jadi kita tidak perlu berbuat baik karena Tuhan Yesus akan memberi dan kita kepada jalan yang baik, kepada jalan yang baik. Jadi untuk surga itu ada untuk hidup kita itu hanya untuk iman yang anak-anak. Nah, jadi percaya Tuhan Yesus atau tidak hanya ini, kan?
yaitu mengenal teman yang datang dari hari-hari itu harus benar-benar melakukan pertemuan dan mendapat Yesus. Oke. Itu sih sekian yang saya bisa sampaikan buat selamat datang di Timur Anjir kita berdoa untuk bersyukur Refleksi lu ya kemana tuh? dan bersaksilah atas apa yang kami sudah terima hari ini, yaitu menerima Tuhan Yesus dengan sepenuh Makasih firman. ini adalah buku yang saya terangkan tadi, ada semua di sini yang bisa baca. Kalau mau cerita tentang apa cerita di cerita saja tentang apa yang kami sudah terima itu. Amin.